لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya dan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam ucapan-ucapan kita dan seluruh perbuatan kita. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan mengambil faedah dari syarah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 yang berisi tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, dan telah kita baca sebagian dari keterangan beliau, telah kita mengambil sebagian dari faedah yang disampaikan oleh beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17. Allah taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu memuji Luqman Al-Hakim yang ma'ruf dengan sifat Al-Hakim karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau al-hikmah. Allah berikan kepada Luqman ini al-hikmah. Nah, dan di antara hikmah yang disebutkan di sini adalah nasihat beliau, di mana beliau menasihati putranya dengan memulai dari perkara yang paling penting. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini termasuk hikmah yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim, dan demikianlah semestinya hikmah yang dicontoh oleh seluruh para duat, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, kemudian setelah itu yang berikutnya dan berikutnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menceritakan tentang wasiat Luqman kepada putranya yang menunjukkan tentang hikmahnya beliau. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah menyisipkan dalam wasiat Luqman Al-Hakim ini wasiat Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Allah iringkan setelah wasiat Luqman kepada putranya agar tidak berbuat syirik, bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian diiringkan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan ini banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan atau ayat-ayat yang di sana diiringkan antara kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Seperti dalam firman-Nya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian Allah mengiringkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Dan dalam ayat yang lainnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan, Rabbmu mewajibkan agar
engkau jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Maka di sini pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mengiringkan setelah wasiat Luqman kepada putranya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Dan diterangkan bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar, kemudian diiringi dengan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Dan disebutkan di sini sebab, salah satu sebab kenapa seorang anak diberi kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Katakan di sini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya itu telah mengandungnya. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin, lemah dan semakin lemah. Ini kandungan seorang ibu, semakin tambah bulan semakin tambah susah, semakin tambah lemah, semakin tidak bisa leluasa dalam beraktivitas. Maka seorang ibu ketika mengandung, dia merasakan sesuatu yang berat, dan semakin tambah hari, tambah bulan, semakin berat apa yang dia rasakan dari kandungannya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Karena memang ibu itu telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan terus bertambah lemah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan juga karena ibu telah menyapih anaknya setelah berumur 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Maka oleh karena itu kami perintahkan agar manusia itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kepada orang tuanya. Agar engkau bersyukur kepadaku dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Di sini dikatakan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali pada kalimat ilayya al-masir, ayat ini ditutup dengan kalimat ilayya al-masir, setelah disebutkan sebab kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah itu diperintahkan agar kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian diakhiri ayat ini dengan ilayya al-masir, hanya kepada kulah kalian akan kembali. Di sini kata Syekh, hadza fihi wa'id. Di sini ada ancaman. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita nanti akan kembali kepadanya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita bahwa suatu saat kita nanti akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada orang tua. Maka ditutup ayat ini dengan ancaman, dengan peringatan bahwasanya bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudahkah kita menjalankan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah? Kemudian sudahkah kita juga menjalankan kewajiban kita untuk bersyukur kepada orang tua? Ini semuanya akan dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana fi din azanillah wa iyyakum. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk menyekutukan aku yang engkau tidak punya ilmu terhadapnya, maka jangan engkau mentaatinya. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati orang tua kita dalam perkara yang ma'ruf. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kedua orang tua kamu
Katakan dalam ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua kamu memaksa engkau untuk berbuat syirik, menyekutukan aku, maka jangan engkau mentaati keduanya. Di sini ada larangan untuk mentaati orang tua dalam perkara yang mungkar. Tidak boleh kita menolongnya dalam perkara yang mungkar. Namun demikian, meskipun kita tidak boleh mentaati dalam perkara yang mungkar, Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita tidak boleh mentaati dalam perkara yang mungkar, tapi pergaulilah keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Meskipun kita tidak mentaatinya, namun bukan berarti kemudian tidak ada kewajiban lagi birrul walidain. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua ini tetap wajib bagaimanapun keadaan orang tua kita. Siapapun orang tua kita dan bagaimanapun keadaan dia, ini kewajiban birrul walidain tetap wajib, tidak gugur dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Memang kita tidak boleh taat dalam perkara yang mungkar. Kita tidak boleh taat untuk berbuat maksiat diperintahkan oleh orang tua, tidak boleh kita mentaatinya. Tetapi kemudian bukan berarti kewajiban berbuat baik itu gugur. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Allamah, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, fa haqqul walidain la yasqut walau waqa'a fi bid'atin walau waqa'a fi syirk fa innahu la budda an tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Maka kewajiban kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua tidak gugur meskipun kedua orang tua terjatuh kepada bid'ah. Meskipun kedua orang tua itu berbuat bid'ah, dan meskipun mereka adalah ahlul bid'ah, bahkan meskipun mereka adalah orang yang terjatuh kepada syirik sekalipun, meskipun mereka musyrikin, meskipun mereka orang kafir sekalipun, itu bukan berarti kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua gugur. Tidak. Berbuat baik kepada orang tua, membantu dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, menginfakkan harta kita kepadanya, atau membantu dalam perkara urusan-urusan yang mubah yang diperbolehkan, ini adalah kewajiban yang tidak gugur sama sekali meski dalam keadaan apapun keadaan orang tua seseorang. Akhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yaitu jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an sabil al-munibin ila Allah minal anbiya, dari kalangan para nabi, wa atba'ihim minal ulama an-nasihin. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para nabi. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para ulama dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nah, maka ini kewajiban kita. Di samping kita menjalankan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, kemudian Allah merintahkan agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang kembali adalah jalannya para nabi, jalannya para ulama dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Yang jalan mereka adalah tentunya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang di dalam jalan tersebut kita menjalankan perintah-perintah Allah dan juga kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, jalannya para nabi, yakni fit tauhid wa fil ibadah wa fil akhlaq. Baik yang berkaitan dengan tauhid, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan akhlak, itu kita semuanya kembali mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi kulli ma ja'at bihi syara'i' minal khair, dan seluruh apa yang datang dari syariat ini dari kebaikan, wa manahat anhu minasyarr, dan seluruh kejelekan yang Allah larang kita tinggalkan. Kita ikuti jalannya
orang-orang yang kembali. Jalannya para nabi adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Jalannya para nabi adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalannya para nabi, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, dan juga masalah akhlak. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya tempat kembali kalian hanyalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya kalian adalah kepadaku, fa unabbi'ukum, dan aku akan kabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Akan aku kabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian telah lakukan waktu di dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita nanti akan dihisab, akan diberitakan amalan-amalan kita waktu di dunia, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ditanya, kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, disebutkan oleh Syekh Rabi di sini, falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Dan sungguh kami akan tanya, dan sungguh akan kami tanyakan kepada mereka orang-orang yang telah kami utus kepada mereka para rasul. Akan ditanya umat yang telah diutus kepadanya rasul, dan sungguh kami pun akan menanyakan para rasul tersebut. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, dan sungguh akan kami beritakan apa saja yang telah mereka lakukan waktu di dunia. Apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia nanti akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja dari akidah dan yang lainnya. Dan nanti Allah akan berikan catatan amalan. Allah akan berikan catatan amalan kepada hamba-hambanya. Dikatakan dalam surat Al-Haqqah, Allah taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, bacalah ini catatan amal saya. Yani dia akan perlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang itu diberi catatan dengan tangan kanannya, sebagai orang yang menandakan ini orang yang memiliki catatan yang baik, maka dia akan pamerkan catatan amalannya kepada yang lainnya. Ha umqra'u kitabiyah. Ambillah ini kitab saya. Ambillah ini kitab saya, bacalah oleh kalian kitab saya. Dipamerkan kepada yang lainnya. Nah, berbahagia karena mendapatkan catatan amalan yang berisi amalan yang baik. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dahulu adalah orang yang yakin akan adanya hari hisab ini, adanya hari perhitungan amalan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang ini nanti akan hidup dalam keadaan hidup yang penuh keridhaan, penuh dengan kebahagiaan, fi jannatin 'aliyah, dan dia akan berada di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, dan buah-buahan akan didekatkan kepadanya. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dan akan dikatakan kepada orang tadi, makan dan minumlah kalian dengan sepuas-puasnya. Makan dan minumlah kalian dengan sesuka hati kalian, dengan sebab amalan-amalan kalian yang dulu dilakukan waktu di dunia. Kemudian adapun yang sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya, apa yang dia katakan? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya seandainya aku tidak diberi kitab ini. Ketika mendapatkan dirinya diberi kitab dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, ya seandainya aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan dahulu aku adalah orang yang tidak meyakini adanya hari perhitungan amalan. Orang yang tidak peduli dengan akan adanya hari perhitungan amalan. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya seandainya cukuplah kematian itu sebagai kematian itu sebagai akhir dari segala urusan. Ternyata kematian itu bukan akhir segala urusan. Kematian itu hanya sebagai
peristiwa yang akan memindahkan seseorang dari kehidupan beramal menuju pada kehidupan pembalasan amalan. Orang ini ketika mendapatkan catatan dengan tangan kirinya, dia berandai-andai, ya seandainya kalau mati sudah tidak ada lagi urusan, tapi tidak lagi bermanfaat penyesalan pada waktu itu. Ma'aghna anni maliyah. Dia mengakui bahwasanya ternyata hartaku tidak bisa menolong aku. Hartaku yang di dunia tidak bisa menolong aku sekarang ini di kehidupan akhiratku. Halaka anni sultaniyah. Begitu pula kekuasaan, jabatan itu tidak bisa menolong dirinya. Karena dengan sebab berpindahnya dia kepada alam pembalasan. Kemudian akan diperintahkan kepada dia, khudhu fahullu, ambillah orang ini dan ikatlah orang ini. Summal jahima sallu, lemparkan orang ini ke neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, dan rantailah, ikatlah dengan rantai yang panjangnya 70 dhira', 70 hasta, dan kemudian diazab dengan itu. Nas'alullah as-salamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita itu mengikuti jalannya para nabi, mengikuti jalannya orang-orang saleh, para ulama, dan Allah mengingatkan bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengkhabarkan semua yang kita lakukan, akan diberikan catatan amal kita, dan kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh apa yang kita lakukan. Ini yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya, in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbah min khardal. Wahai anakku, seandainya ada satu kesalahan, yang itu kesalahan yang sangat kecil, yang hanya sebesar biji sawi istilahnya. Nah, ini kesalahan yang sangat kecil. Kalimat misqala habbatin min khardal, misqala habbatin min khardal itu dikatakan oleh Syekh Rabi' ajaqqul asya, sesuatu yang paling kecil di muka bumi ini. Nah, ini orang mungkin istilahkan partikel atau apa begitu. Ini sesuatu yang paling kecil di muka bumi ini. Meskipun ada kesalahan yang paling kecil sekalipun di muka bumi ini, maka kesalahan yang la wazna laha, sesuatu yang sangat kecil yang di dunia ini hampir tidak ada timbangannya. Nah, meskipun itu dilakukan, meskipun kesalahan yang kecil itu dilakukan dengan sangat sembunyi, bahkan dikatakan di sini seandainya ada sesuatu yang sangat kecil, fatakun fi sakhrah, yang itu dilakukan di dalam batu, aw fis samawat, atau di langit, aw fil ard, atau di bumi, maka kesalahan yang kecil ini ya'ti bihallah, nanti Allah akan datangkan kesalahan ini di hadapannya. Kita akan mempertanggungjawabkan, meskipun sekecil apapun dan dilakukan dalam keadaan tersembunyi sekalipun, nanti pasti akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun kesalahan itu dan dilakukan dengan sembunyi seperti apapun, pasti Allah tahu, dan Allah akan mendatangkan kesalahan tersebut, dan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban dari kesalahannya tersebut. Hadhihi aqidah azimah. Ini adalah akidah yang sangat besar. Dinasehati anak dan diri kita. Anak pun dinasehati, diri kita pun dinasehati, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Maka di dalam ayat ini ditutup dengan innallaha latifun
khabir. Allah Maha lembut. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, hadhihi aqidah 'azimah yajibu an yastahdiraha al-muslim fi kulli lahzah min lahazati hayatihi. Ini adalah akidah yang sangat agung yang harus setiap muslim untuk selalu mengingat, harus ada di depan matanya, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kesalahan sekecil apapun dilakukan dalam keadaan bersembunyi dimanapun, di malam hari sekalipun yang gelap, di tempat yang tersembunyi sekalipun yang tidak diketahui oleh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Maka seorang wajib untuk senantiasa yang demikian ini, keyakinan yang seperti ini itu harus senantiasa ada di depan matanya dia. Yastahdzir annallaha muttali'un alaih. Dia harus senantiasa ingat bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Raqibun alaih. Allah melihatnya. Alimun bihi. Allah mengetahuinya. Subhanahu wa ta'ala. Wa qadirun alaih. Dan Allah maha kuasa. Allah maha mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada anjuran untuk seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disilakan dengan al-muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa Allah senantiasa mengetahuinya. Nah, sedikit atau banyak yang dilakukan oleh seseorang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Allah latif dan Allah khabir. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dikatakan dalam ayat, misalnya disebutkan di sini, wa indahu mafatihul ghaib dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa huwa ya'lamu ma fil bar wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di darat, wal bahr, dan segala sesuatu yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi. Kegelapan bumi artinya di dasar laut sekalipun. Nah, ini satu biji yang berada di tanah dasar laut, yang di sana ada kegelapan laut, atau mungkin ada kegelapan di atasnya lagi karena pada malam hari kegelapan malam, kemudian satu kegelapan laut karena laut itu semakin dalam semakin gelap, kemudian setelah itu kegelapan tanah di dasar laut, itu Allah mengetahui. Semua yang ada di kegelapan bumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, semuanya telah tertulis dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Akhwana fid din, a'azani Allah wa iyyakum, maka di sini ada akidah yang sangat besar yang harus ditanamkan pada diri seseorang dan juga ditanamkan kepada putra-putranya agar meyakini, agar memahami bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala yang dilakukan. Tidak ada satupun yang dilakukan kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwan fillah azanallah wa iyyakum, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh, walihada, oleh karena itu Luqman al-Hakim awalan da'a ibnahu ila tarki syirik. Yang pertama dalam ayat ini Luqman al-Hakim melarang putranya untuk berbuat syirik. Wa nahahu anhu, melarang dari syirik. Nah, yaitu berarti memerintahkan untuk bertauhid dan mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Setelah mengingatkan bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar,
mengingatkan untuk bertauhid dan melarang dari syirik, kemudian menjelaskan tentang kebesaran Allah, menjelaskan tentang keagungan Allah, menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Agar jangan sampai seseorang itu menyekutukan Allah. Karena semakin orang itu tahu tentang Allah, semakin orang itu tahu tentang maha besar Allah, maha sempurnanya Allah, maka dia akan semakin jauh dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tahu tentang Allah, semakin akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin memuliakan Allah, akan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak semua tentang Allah kita ketahui. Meskipun kita diberitahu di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang nama-namanya, namun itu pun belum semuanya. Belum semuanya tentang Allah kita ketahui. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak bisa sempurna dalam memuji engkau ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu. Nah, kita tidak mungkin akan bisa memuji Allah dengan sempurna. Maka apa yang kita lakukan dari pujian-pujian kita kepada Allah, dan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat Allah yang sempurna, itu Allah masih lebih daripada itu. Kita tidak akan mampu karena masih ada sifat-sifat yang tidak kita ketahui. Masih ada nama-nama yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah dengan mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, kata Nabi SAW berdoa, mengajari kita untuk berdoa, ya, kepada Allah dengan meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Nabi mengatakan, ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan seluruh namamu, berwasilah, tawassul dengan nama Allah. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan seluruh namamu yang engkau beri nama dirimu dengan nama tersebut, atau yang engkau telah ajarkan, ya, engkau ajarkan namamu ini kepada salah satu dari makhluk-makhlukmu, yang tidak diajarkan kepada semua makhluk, tapi hanya kepada salah satu dari makhluk-makhluknya, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabnya, atau nama-nama yang engkau khususkan hanya engkau yang tahu dan tidak ada yang tahu selain engkau. Maka di sini kita tidak mungkin akan bisa memuji Allah dan tidak bisa kita akan mengetahui tentang Allah dengan secara keseluruhan. Namun apa yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala ini sudah sesuatu yang luar biasa. Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini dua perkara yang sangat penting. Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dua perkara ini saja kalau senantiasa ada di depan mata kita, maka ini sudah sangat membantu kita untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu dan Allah pun Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Akhwana fid din azanallah, maka mestinya kita jangan menjadi orang-orang yang lalai. Jangan menjadi orang-orang yang lalai. Lalai di sini artinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lalai dengan lesannya ataukah lalai dengan hatinya? Terkadang ada orang yang tidak lalai dengan lesannya, senantiasa berzikir, Masya Allah. Dia berzikir pagi, berzikir petang, senantiasa mengucapkan subhanallah, namun dia lalai hatinya. Terkadang ada yang dia berzikir tapi hatinya lalai, sehingga dia masih terjatuh kepada kemaksiatan. Perlu diingat bahwasanya lalai itu sifat yang tercela. Lalai adalah sifat yang tercela, sehingga
seorang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh pada perbuatan yang tercela. Sehingga seorang itu mestinya banyak berzikir, mengingat Allah baik dengan lesan ataupun dengan hatinya. Dan bukan hanya sekedar lesan. Meskipun yang namanya zikir asalnya adalah dengan lesan, namun tidak sekedar lesan. Dan juga ada zikir yang maknanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mengingat Allah ini kapan saja dan di mana saja. Zikir yang artinya mengingat Allah, meyakini kebesaran Allah, meyakini Allah Maha mengetahui, ini di mana saja. Meskipun di kamar kecil sekalipun. Meskipun di kamar kecil kita harus zikir. Artinya kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa Allah Maha mengetahui, mengingat bahwa Allah Maha kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Meskipun zikir secara lesan tidak boleh. Tidak boleh kita zikir secara lesan di kamar kecil, tetapi zikir yang artinya mengingat Allah, ini seseorang tidak boleh lalai. Nah, ketika dia lalai, maka dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Ketika dia lupa akan kebesaran Allah, dan ketika dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui, maka apa? Dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Dan ketika orang terjatuh kepada kemaksiatan, ini menunjukkan bahwa orang itu apa? Lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, ini ada tanbih. Nah, ada tanbih. Nah, ada peringatan yang besar dari Luqman Al-Hakim kepada putranya, bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Artinya apa? Artinya hati-hati. Jadi kalimat ya bunayya, wahai anakku, ya, wahai anakku, intaku misqala habbati khardalin, apabila ya bunayya innaha intaku misqala habbati khardalin, wahai anakku, apabila atau sesungguhnya apabila ada kesalahan yang selembut apapun kesalahan tadi, yang sesamar apapun kesalahan tadi, disembunyikan bagaimanapun kesalahan tadi, meskipun itu sampai digambarkan seandainya pun terjadi di dalam batu sekalipun, seandainya terjadi di langit atau di bumi, itu akan datang, akan dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Di sini artinya hati-hati. Jangan kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pertama Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka kalau seseorang itu tidak diampuni, ya, maka apa? Kalau tidak diampuni, maka akan mendapatkan kecelakaan. Jangan merasa tidak diketahui oleh orang. Ya. Jangan merasa tidak diketahui oleh orang. Ya. Kemudian dia merasa selamat, tidak. Nah. Dosa yang sekecil apapun ini akan menjadi sebab seorang itu terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dosa sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, itu akan bisa menjadi sebab diazabnya orang tersebut. Nas'alullah as-salamah. Apalagi kalau dosanya adalah dosa syirik. Kalau dosa syirik sudah. Dalam keadaan dia mati belum bertobat dari perbuatan syiriknya, maka apa? Maka pasti azab itu pasti sudah. Nah, azab itu pasti akan mengenai dirinya. Tapi kalau selain syirik dari dosa-dosa besar, maka bagaimana? Maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendakinya, Allah akan mengazabnya. Kalau Allah menghendakinya untuk mengampuninya, maka orang itu akan diampuni oleh Allah tanpa diazab. Nah, tapi sekecil apapun itu pasti akan Allah ketahui. Sekecil apapun itu bisa menjadi sebab diazabnya seseorang. Meskipun memang ada kemungkinan untuk diampuni. Kalau itu selain apa? Di bawah syirik. Kalau itu di bawah syirik. Tetapi kalau syirik itu pasti. Meskipun rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tetapi Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Perbuatan syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu meninggal dalam keadaan belum bertobat. Oleh karena itu, tentu saja ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Perkara sangat mengkhawatirkan. Seandainya orang itu mati dalam keadaan syirik, maka apa yang terjadi? Pasti azab Allah akan mengenainya. Pasti azab Allah mengenainya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang menghalangi antara dia dengan azab Allah kecuali hanya mati. Kalau dia belum bertobat dalam keadaan berbuat syirik, maka tidaklah yang menghalangi dia dengan azab Allah kecuali adalah apa? Kecuali adalah kematian. Nah, dikatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man laqiyallah, atau Imam Bukhari, man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat syirik, belum bertobat dari syiriknya, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati dari seluruh kemaksiatan, karena Allah Maha mengetahui, dan seluruh kemaksiatan itu pasti akan seluruh kemaksiatan akan menjadi sebab terkenanya orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi perinciannya seperti itu. Kalau syirik itu pasti azab itu pasti akan mengenainya. Tapi kalau selain syirik maka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang kita ingat bukan ininya, yang kita ingat adalah apa? Bahwasanya sekecil apapun dosa itu pasti akan bisa menjadi sebab diazabnya seseorang. Kalau dia tidak diampuni berarti akan diazab. Tapi kalau dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terkena azab. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah diri kita adalah termasuk orang-orang yang akan diberi ampunan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kita atau tidak. Oleh karena itu, akidah yang besar ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa ada di depan mata kita. Sehingga seseorang akan berupaya untuk tidak terjatuh kepada kesalahan sekecil pun. Nah, dan kalau terjatuh kepada kesalahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesalahannya berupa syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan jangan seorang itu merasa dirinya aman dari syirik. Kalau saya sih tidak akan terjatuh kepada syirik. Tidak mungkin saya terjatuh kepada syirik. Saya adalah orang yang sudah selesai dari kitab tauhid. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu akan apa? Akan selamat dari syirik. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, orang yang telah mencapai puncak kecintaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada tingkatan khullah, cinta yang paling tinggi, dikatakan Khalilullah, dan hanya ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Apakah beliau kemudian merasa tidak akan terjatuh kepada syirik? Beliau takut terjatuh kepada syirik. Sehingga di antara doanya, sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku, anak keturunanku dari terjatuh kepada syirik. Ini kita jangan sampai merasa aman. Saya pasti akan selamat, tidak akan terjatuh kepada syirik. Harus senantiasa takut. Harus senantiasa khawatir akan terjatuh. Harus senantiasa khawatir akan menyimpang. Tidak merasa dirinya sudah pasti akan selalu istiqomah, akan selalu di atas kebenaran. Tidak. Selama orang itu masih hidup, maka selama itu dia akan berhadapan dengan berbagai fitnah-fitnah. Yang dengan fitnah ini orang akan bisa menyimpang. Betapa banyak orang-orang yang berilmu lebih dari kita, dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai para ulama sebelumnya, kemudian menyimpang. Betapa banyak orang-orang yang
Dahulu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada sunnah, mengingatkan orang dari bid'ah, kemudian apa? Menyimpang. Karena memang selama orang itu hidup di dunia, maka masih ada kemungkinan untuk menyimpang. Masih ada kemungkinan terjatuh kepada kemaksiatan, kemungkinan terjatuh kepada syirik bahkan, itu masih mungkin. Oleh karena itu kita harus senantiasa takut. Di antaranya dengan mengingat akidah seperti ini, bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang itu mestinya merasa diawasi oleh Allah, baik ketika bersama orang ataupun ketika sendirian. Terutama ketika sendirian. Terutama ketika sendirian ini orang harus hati-hati. Karena biasanya kalau sendirian itu lain dengan ketika di depan orang. Kalau orang itu tidak hati-hati dan tidak peduli ketika sedang sendirian, maka ini sangat berbahaya. Karena biasanya ketika sendirian itu lebih berani, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, nasihat yang berikutnya, nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur." Wahai anakku. Nah, setelah nasihat-nasihat yang tadi kita sampaikan, kemudian dinasihati, "Ya bunayya, aqimis shalah." Wahai anakku, tegakkanlah salat. Kata Syekh di sini, maqala sholli. Allah tidak mengatakan wahai di sini nasihat kepada anaknya bukan wahai anakku salatlah, bukan sekedar itu. Wasiat Luqman kepada anaknya tidak mengatakan ya bunayya sholli, wahai anakku salatlah, bukan itu. Tapi apa? Ya bunayya aqimis shalah. Aqimi as-shalah, tegakkan salat. Jadi perintah kita kepada diri kita dan perintah kita kepada anak kita bukan sekedar salat. Sudah salat? Ditanya. Sudah salat kamu? Sudah selesai. Ya, sudah salat. Nah, sudah salat, sudah benar belum salatnya? Kemudian kita juga memperbaiki diri kita. Kita sudah salat, sudah benarkah salat kita? Di sini dikatakan dengan kalimat aqimis shalah, dan Syekh Rabi hafizahullah taala mengingatkan bahwasanya perintahnya bukan sekedar salatlah, tetapi apa? Aqimis shalah. Nah, wa tanabbahu li ma'na al-iqamah. Kata Syekh, perhatikan kalimat iqamah di sini. Yakni apa yang dimaksud dengan iqamah? Tegakkan salat. Apa yang dimaksud dengan tegakkan salat? An ta'tiya biha 'alal wajhil akmal alladhi syarra'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala min at-taharah allati la tuqbal as-salatu illa biha. Yaitu seseorang harus menjalankannya dengan sesempurna mungkin, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asal-asalan, tidak asal salat, tetapi berupaya untuk menjalankan dengan sebenar-benarnya, sesempurna mungkin, sebagaimana disyariatkan. Dari bersucinya juga harus benar. Karena apa? Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan bersuci. Kalau bersucinya salah, maka apa yang terjadi? Salatnya salah. Selama 20 tahun sudah merasa salat, saya sudah salat 20 tahun. Ternyata selama 20 tahun itu pula sucinya tidak benar. Bersucinya tidak benar, maka bisa jadi tidak dianggap sebagai orang yang salat. Nas'alullah as-salamah. Maka di sini diingatkan oleh Syekh, bukan sekedar salat, tapi tegakkan salat. Perhatikan bagaimana bersucinya, bagaimana cara berwudunya, mandinya, tayamumnya, sehingga apa? Diterima salatnya. Fala budda minat taharah minal hadatsain al-asghar wal akbar. Harus ada suci dari hadas besar dan hadas kecil. La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhur. Tidak Allah terima salat tanpa dengan suci. Maka ini perkara yang penting, perkara yang harus dipelajari oleh kaum muslimin, apalagi salafiyin, harus memahami bagaimana cara bersuci dengan benar. Kemudian fala budda minat tuhur at-tahara minal hadatsil asghar wal akbar, wala budda min satril aurah
dan harus juga menutup aurat. Harus menutup aurat. Karena menutup aurat juga harus perkara yang merupakan syarat sahnya salat. Wala budda min istiqbalil qiblah, harus menghadap kiblat. Nah, kemudian wa hunaka arkan la budda minha. Begitu pula di sana ada rukun-rukun, di samping syarat ada rukun-rukun kata Syekh. Minat takbir ila taslim, dari mulai takbir sampai salam itu ada rukun-rukun yang harus perhatikan. La budda minal ityani biha, yang harus dijalankan dengan benar. Tastatihu salataka bi takbirillah wa ta'zimi subhanahu wa ta'ala. Engkau buka salat engkau dengan bertakbir. Engkau buka salat engkau dengan mengagungkan Allah, meyakini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan fataqulu Allahu akbar, mengucapkan Allahu akbar. Summa taqra al-Fatihah, dan juga harus membaca Al-Fatihah dalam salatmu. Harus engkau baca Al-Fatihah. Ini perkara yang rukun. Syekh menjadikannya sebagai perkara yang harus, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu membaca Al-Fatihah juga perkara yang harus dibaca dengan benar, harus dipelajari. Tidak tidak kemudian asal-asalan membacanya. Harus membacanya dengan benar karena ini bagian daripada rukunnya salat. Dan dikatakan oleh Syekh membawakan hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh, summa tarka hatta tatma'inna rafi'ah. Kemudian engkau ruku dengan tumakninah. Benar-benar sudah ruku. Harus engkau ruku dan sudah tumakninah. Betul-betul engkau sudah ruku. Kemudian kalau engkau tidak tumakninah dalam ruku'mu, maka salatmu tidak sah. Kalau engkau tidak tumakninah dalam ruku'mu, maka salatmu tidak sah. Fala budda minat tumakninah, harus tumakninah. Juga ketika bangkit dari ruku, harus tumakninah. Harus sudah kembali semuanya. Tulang-tulang sudah kembali, sudah benar-benar berdiri. Kemudian setelah itu ketika ketika sujud juga demikian. La tasta'jil kata Syekh. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ruku belum benar kemudian sudah bangkit, belum berdiri kemudian sudah sujud. Jangan terburu-buru kata Syekh. Tetapi harus betul-betul tumakninah. Nah, harus betul-betul sujud. Harus betul-betul duduk di antara dua sujud. Nah, dan engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di antara duduk di antara dua sujud, dan doa-doa yang ada harus dilakukan semuanya dengan tumakninah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, tiba-tiba ada orang datang. Ketika Nabi SAW berada di masjid, tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab salamnya dan Nabi memerintahkan orang itu untuk salat lagi. Nabi memerintahkan orang itu untuk irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu tadi belum salat. Padahal sudah salat atau belum? Sudah salat. Tapi seperti orang yang tidak salat. Salatnya belum benar. Disuruh ulangi lagi, salat lagi, kamu itu belum salat. Sehingga ada kemungkinan seorang itu salat padahal dia tidak salat. Nasallallahu as-salamah. Maka kita harus betul-betul perhatikan salat kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang salat, gambarnya gambar orang salat, tapi sesungguhnya dia belum menjalankan salat karena tidak menegakkan salat. Kemudian orang itu disuruh mengulangi salat. Kemudian setelah itu orang itu setelah salat datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Nabi menjawabnya, namun apa kata Nabi? Kembali kamu salat. Irji, kembali kamu lagi ke sana lagi, fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu tadi belum salat. Sampai 3 kali orang itu mendatangi Nabi. Kemudian orang itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu. Demi Allah katanya, aku tidak bisa yang lebih baik daripada yang sudah aku lakukan. Fa'allimni, maka ajarilah aku salat. Di sini disyariatkan untuk seseorang kalau belum tahu salat, belajar salat. Kalau belum bisa salat, minta diajari supaya bisa salat. Kemudian Nabi SAW mengajari beliau salat dengan mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu hendak salat, maka ucapkanlah Allahu akbar. Kemudian summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna rafi'an. Kemudian rukuklah
Cukup ruku apa tidak? Tidak cukup ruku. Hatta tatma'inna rafi'ah. Sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. Ini Nabi sedang membetulkan orang yang salah. Nabi sedang membetulkan orang yang salah. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi ini adalah perkara yang harus. Karena tidak mungkin. Kalau itu perkara yang sunnah saja, tentu tidak mungkin akan disampaikan oleh Nabi. Karena orang ini adalah orang yang apa? Orang yang salah sholatnya. Sehingga Nabi pasti akan memberitakan supaya orang itu sholatnya tidak salah lagi. Maka berarti yang disampaikan oleh Nabi di sini adalah perkara yang harus. Kemudian rukuklah sampai tumakninah. Tidak sekedar rukuk saja. Rukuk betul-betul sudah rukuk. Baru kemudian summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai betul-betul engkau berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai benar-benar engkau sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah dari sujudmu sampai betul-betul engkau itu duduk. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukan ini semuanya dalam rakaat-rakaatmu dalam salatmu. Akhwana fillah azanillahu wa iyyakum, maka di sini menunjukkan perkara yang penting harus diperhatikan oleh orang yang salat. Tidak asal salat. Kemudian kata Syekh, kalimat iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah hadis yang tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud bacalah yang paling mudah. Bacalah yang mudah yang kau dapatkan di dalam Al-Qur'an, maksudnya bacalah Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah, bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang dari kalangan mazhab Hanafi itu meyakini bacalah apa yang mudah. Berarti apa saja yang mudah. Cukup alif lam mim juga sudah cukup. Allahu Akbar, alif lam mim, selesai. Kemudian ruku. Ini tidak benar. Yang dimaksud dengan bacalah apa yang mudah dari Al-Quran adalah yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka harus membaca Al-Fatihah. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya itu hidaj, tidak sempurna. Yaitu salatnya itu tidak ada faedahnya, tidak sah. Nah, maka di sini seorang itu diperintahkan untuk salat dengan benar. Salat dengan menegakkannya, bukan sekedar menjalankannya. Kemudian kita sempurnakan sebentar di sini. Dan juga kata Syekh, tusalli khashi'an. Kata Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa tusalli khashi'an lillah. Salatlah engkau dengan khusyuk. Nah, mustahdiran 'azamatahu subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan engkau itu menghadirkan hatimu. Ketika salat kita hadir hatinya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beruntung ini? Orang yang salatnya itu khusyuk. Nah, yang menjadi sahid dalam ayat ini adalah apa? Al-khusyuk fi shalah. Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Kita pahami? Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Maka kalau tidak ada khusyuk, maka seakan-akan tidak ada apa? Tidak ada salat. Nah, salat yang tidak disertai dengan khusyuk, tidak menghadirkan hatinya saat salat, tidak berupaya untuk memahami bacaan yang dia baca, tidak memahami kalimat Allahu Akbar, tidak memahami kalimat Subhanallah wa bihamdi, atau tidak memahami kalimat Sami Allahu liman hamidah, tidak memahami Al-Fatihah yang dia baca, tidak memahami ayat yang dia baca, tidak berupaya untuk memahaminya, maka yang seperti ini tidak khusyuk salatnya, dan yang seperti ini apa? Akan mengurangi nilai salatnya. Salat seseorang itu dinilai dari ruhnya, di samping dinilai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, juga dinilai dari apa? Dari khusyuknya. Maka kata Syekh, fahris ala an tahsya fi salatika. Kata Syekh Rabi, maka bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah agar engkau salat dengan khusyuk. Antansad dunya, engkau lupakan dunia. Tansal mal, engkau lupakan hartamu. Wal iyal, engkau lupakan keluargamu, anak-anakmu, semuanya lupakan. Kullu syai',
segala sesuatu la yabqa fi dzakiratika, tidak engkau rekam lagi, lupakan semuanya, illa istihdzar azamatallah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang hadir pada waktu itu adalah keagungan Allah. Yang ada di hati kita adalah keagungan Allah, mengagungkan Allah, dan berupaya untuk memahami bacaan-bacaan yang kita baca waktu kita sholat. Dimulai saat takbirnya, Allahu Akbar, memahami Allah Maha Besar, kemudian merenungkan makna Allah Maha Besar tersebut, dan kemudian ketika membaca doa-doa yang lainnya juga demikian, senantiasa menghadirkan hati saat sholatnya, sehingga sholatnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat Luqman kepada anaknya untuk menegakkan sholat, bukan sekedar menjalankan sholat, tetapi menjalankannya dengan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.